Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak wa ja'ala syahru Ramadan syahrut ta'ah wa ja'ala syahru Ramadan syahrut tarbiyah wa ja'ala syahru Ramadan syahrul maghfirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu kalimat pujian dan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu terucap di lisan-lisan kita ini, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kenikmatan, dan salah satu nikmat yang paling luar biasa yang kita rasakan saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan qudwah kita, suri tauladan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita semua bagaimana menghabiskan waktu-waktu bulan suci Ramadan kita yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu mengatakan, demi Allah, seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah kalian, niscaya mereka akan berangan-angan untuk mendapatkan satu hari saja di bulan suci Ramadan. Subhanallah, dari perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ini, jamaah sekalian, kita mengambil kesimpulan bahwa bulan Ramadan ini, jamaah sekalian, dinantikan oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan yang sudah meninggal pun berharap untuk bisa bertemu dengan yang namanya bulan suci Ramadan, jamaah sekalian. Bulan suci Ramadan, jamaah sekalian, memiliki keutamaan yang luar biasa yang tidak bisa kita pandang sepele. Olehnya para ulama sering menasihatkan kepada kita semua untuk selalu beribadah, selalu membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang kita lewati di bulan suci Ramadan bahwa inilah Allah kesempatan yang kau berikan kepada saya. Ibadah inilah yang saya persembahkan untukmu ya Allah di bulan suci Ramadan ini. Dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ini termasuk salah satu keutamaan yang luar biasa dari bulan suci Ramadan, yang mana hadis Nabi ini, jamaah sekalian, mungkin jamaah sudah sering dengar, seringkali disampaikan oleh penceramah-penceramah ketika datang bulan suci Ramadan. Tapi ilmu yang sering terulang-ulang itu, jamaah sekalian, adalah ilmu yang baik, ilmu yang insya Allah bisa tinggal di dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk bulan suci Ramadan,
apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau mengambil kalimat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dulu. Beliau mengatakan wasuffidati syayatin, setan-setan akan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu pada saat datangnya bulan suci Ramadan. Setan-setan yang dimaksud di sini jamaah sekalian adalah setan-setan yang sering menggelincirkan kita, yang sering menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan atau dosa. Ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Berbicara masalah menggoda umat manusia untuk tergelincir di dalam dosa, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kitab yang luar biasa yang pernah kami pelajari bersama guru kami. Nama kitab itu adalah Al-Iksir, dan ini kami mendapatkan salah satu ilmu yang baru. Atau mungkin jamaah sudah pernah dengar ilmunya, atau ada juga yang belum pernah dengar ilmunya. Saya akan sampaikan kepada para jamaah bahwa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang selama ini kita ketahui, setan itu selalu mengajak kita, membisiki kita untuk mengerjakan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam kitab ini dikatakan bahwa ternyata setan itu tidak hanya mengajak kita kepada dosa. Setan itu biasa mengajak kita kepada amal kebaikan. Setan biasa mengajak kita kepada sesuatu yang tidak ada dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jamaah sekalian? Setan biasa membisiki kita, menghasut kita untuk mengerjakan satu amalan yang pada saat itu ada keutamaan lain yang bisa kita kerjakan dan tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya jemaah sekalian? Saya contohkan supaya kita bisa paham bersama ini yang dimaksud dalam kitab ini. Di dalam salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, yang ini jumlahnya 99, kemudian dilengkapi dengan yang 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini keutamaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, terkadang kaum muslimin yang kita lihat di masjid-masjid setelah sholat biasa langsung meninggalkan masjid. Bahkan ada yang biasa langsung keluarkan HP-nya, mau lihat status-status terbaru di sosial media, buka Instagram, buka FB, status apa yang baru, berita apa lagi yang terbaru ini. Meninggalkan keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun buka HP setelah sholat, kita lihat Facebook, media sosial setelah sholat, itu tidak ada dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mubah, boleh. Tapi keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita bisa diampuni jamaah sekalian, seperti buih di lautan. Yang kita kerjakan itu tidak sampai 10 menit. Tapi secara tidak sadar kita sudah dikelincirkan oleh setan untuk melakukan amalan-amalan atau pekerjaan yang tidak ada keutamaannya sama sekali. Saya contohkan lagi. Ini juga sering terjadi kita lihat di masjid-masjidnya kaum muslimin ini. Biasanya kalau sholat azan isya, atau biasanya sudah bunyi radionya masjid, ya, sudah sholawat di masjid, atau bahkan sudah azan, biasanya ada jamaah datang ke masjid, itu tidak langsung masuk ke masjid. Dia tunggu iqamah di luar masjid, cerita-cerita di luar, tidak tahu apa yang dia ceritakan. Paling masalah dunia, masalah apa? Kita tidak tahu. Padahal jamaah sekalian, keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bainal adzan wal iqamah. Itu salah satu tempat diijabahnya doa. Berdoa antara adzan dan iqamah, itu salah satu tempat diijabahnya doa. Tapi setan membisiki kita, di luar mau kok, itu banyak temanmu tunggu kok cerita-cerita. Di situ meskipun cerita di luar itu tidak ada dosanya. Beda lagi kalau bagi-bagi di luar, itu ada dosanya jelas. Tapi kalau sekedar cerita-cerita saja,
tidak berdosa, mubah bercerita sama orang. Tapi setan berusaha menggelincirkan kita untuk tidak melakukan amalan yang ada keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari setan menggelincirkan kita ini jamaah sekalian? Dari berbuat amalan yang tidak ada keutamannya, agar pahala yang kita kumpulkan untuk bekal kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, agar ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Semakin sedikit ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tipis keimanan kita. Bukankah kita ketahui bersama jamaah sekalian, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikitnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita akan menipis jamaah sekalian. Dengan tipisnya iman kita, maka setan akan mudah menjerumuskan kita ke dalam dosa. Fa'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali lagi ke kalimat suffidatis syayatin, yaitu setan-setan dibelenggu pada saat bulan suci Ramadan. Kalimat ini jamaah sekalian, ini ulama berbeda pendapat terkait tafsirannya ini. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan ini adalah yang diikat atau tidak dibiarkan berkeliaran itu adalah pembesar-pembesarnya setan, jenderal-jenderalnya, yang sekali menggoda manusia itu bisa terjerumus ke dalam dosa. Yang dibiarkan berkeliaran itu adalah pasukannya, kroco-kroconya, yang butuh 4-5 kali menggoda baru orang bisa terjerumus ke dalam dosa. Makanya di bulan suci Ramadan ini ada juga kita lihat orang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Meskipun kita ini sebagai kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa, kita bisa lawan itu. Godaan setan itu biasa kita bisa lawan. Karena apa? Lemah godaannya. Lemah godaannya. Karena yang menggoda kita itu setan-setan yang bisa dikatakan masih magang. Ya, masih belajar untuk menggoda, butuh 4-5 kali baru kita terjerumus ke dalam dosa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sesuai konteks hadisnya. Betul, semua dibelenggu, dari jenderal-jenderal pembesarnya sampai pasukan-pasukan kecilnya dibelenggu, semua diikat, tidak dibiarkan berkeliaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kenapa paling masih ada maksiat? Kenapa masih ada kaum muslimin yang melakukan dosa? Kenapa masih ada orang-orang melakukan dosa di bulan suci Ramadan? Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa hawa nafsu untuk melakukan dosa itu tidak bisa dia tahan. Hawa nafsunya yang membuat dia terjerumus ke dalam dosa itu. Tidak bisa dia kontrol hawa nafsunya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, ini beliau berpendapat tentang satu hadis full dari idza jaa Ramadan ila akhirih. Beliau mengatakan hadis tersebut bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Ini yang pertama. Beliau mengatakan bahwa dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya atau diikatnya para setan ini merupakan kemuliaan dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Kemudian beliau melanjutkan, juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan salat malam. Mudah ki melakukan puasa di bulan suci Ramadan, bahkan sampai qiyamul lail gampang ki bangun di bulan suci Ramadan. Beda di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan-bulan lainnya itu ada disyariatkan kepada kita puasa sunnah, banyak. Puasa Senin Kamis, puasa putih, bahkan ada namanya puasa Daud. Tapi susah kita kerjakan. Di bulan suci Ramadan ini full, itu seakan gampang kita kerjakan. Bahkan sampai sholat malam yang di luar bulan suci Ramadan susah kita kerjakan. Biasa kita setel itu di bulan suci Ramadan, alarm. Kita setel jam 2:30 malam.
atau jam 3 pagi. Kita setel. Biasa setengah jam sebelum bunyi alarm bangun maki. Itu bulan suci Ramadan, enak sekali bangun sholat malam. Tapi di luar bulan suci Ramadan berat sekali itu bangun sholat malam. Bahkan kita sudah atur alarm setengah 3 atau jam 3. Bangun ki subuh mi. Bahkan fa'iyadzubillah ada yang bangun ada mi matahari. Ini keutamaannya bulan Ramadan jemaah sekalian. Gampang kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang berpendapat tentang Futihat abwabul jannah, dibukanya pintu surga ini jamaah sekalian. Ya. Ini kan ada di dalam salah satu sabda Nabi SAW atau di dalam riwayat lain, itu dikatakan bahwa yang pertama kali yang membuka pintu surga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata di bulan suci Ramadan itu ternyata dibuka jepalik pintu surga. Kenapa hadis ini bertentangan? Ya, ada ulama yang cenderung berpendapat bahwa yang dimaksud dibukanya pintu surga ini jamaah sekalian, terbukanya pendaftaran untuk masuk ke dalam surga. Dibuka pendaftaran. Yang mau masuk surga silahkan. Bagaimana caranya? Perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di muqaddimah tadi kami katakan, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrut ta'ah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh ketaatan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan banyak ketaatan di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini jamaah sekalian, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini hendaknya kita terus memperbanyak amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi penerusnya, ya. Ada sahabat, ada tabi'in, ada atba'ut tabi'in. Mereka semualah generasi-generasi yang harus kita contoh dalam berbagai macam ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini ada salah satu ibadah yang kita ketahui bersama yang diwajibkan kepada kita, yaitu puasa. Puasa ini jamaah sekalian tidak bisa juga kita sepelekan. Puasa ini bentuk muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita merasa Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, ya. Puasa ini salah satu ibadah yang susah dimasuki riya. Itu keutamaan puasa itu. Salah satu ibadah yang susah dimasuki untuk riya. Tidak bisa kita pamer itu puasa, tidak bisa. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Karena puasa ini juga memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah mengucapkan kata-kata kotor. Jangki mudah mengucapkan kata-kata yang kotor yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang yang selalu mengucapkan kata-kata kotor kepada kita ketika kita sedang berpuasa. Karena apa jemaah sekalian? Itu bisa mengurangi pahala puasa yang kita lakukan pada hari itu. Makanya di dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia menahan lapar untukku, Dia dahaga untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ana ajzi bihi, maka akulah yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat ana ajzi bihi ini jamaah sekalian menyampaikan kepada kita semua bahwa pahala puasa itu unlimited, tidak ada batasnya. Allah sendiri yang langsung membalas. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah-ibadah lain itu ditentukan pahalanya. Salat berjamaah 27 derajat sendiri satu. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah lain. Ada pahala batasannya, tapi puasa ini jamaah sekalian tidak ada batasannya. Semakin kita taat, semakin banyak pahala yang bisa kita dapat. Ini luar biasanya puasa jamaah sekalian. Dan fa'iyadzubillah, jangkit termasuk dalam salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita sudah sering juga dengar. Kam min shaimin laisa lahul jaza illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada balasan baginya kecuali
menahan rasa haus dan lapar. Itu saja yang dia dapatkan. Ini merupakan titik terendah dari orang yang berpuasa itu. Yang dia dapatkan cuma haus dan lapar. Kenapa? Karena semua yang dia lakukan pada hari itu kelalaian semua. Kelalaian semua. Bisa jadi dari subuh sampai buka tidur. Sudah subuh tidur, bangun azan maghrib. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi dari habis subuh sampai maghrib main game terus kerjanya. Kenapa saya singgung ini main game jamaah sekalian? Karena ternyata kita temukan di lapangan bukan cuma anak-anak, anak muda yang main. Bapak-bapak banyak yang main game. Menunggu buka puasa. Bahkan menunggu sahur setelah tarwih. Ya, banyak orang yang main domino, main catur. Banyak yang seperti ini. Jamaah sekalian, jangan samakan ke bulan Ramadan tak dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini jamaah sekalian waktunya bulan taat. Ketaatan yang harus kita lakukan agar apa jamaah sekalian? Semua ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini terbawa sampai di luar bulan suci Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini dikatakan juga sebagai syahrut tarbiyah. Bulan pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ketaatan. Taat kita terus banyak ibadah. Agar apa? Supaya semua ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan terbawa sampai luar bulan suci Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini jamaah sekalian bukan 1-2 hari, 1 bulan. Pendidikan itu butuh waktu yang lama supaya kita terbiasa dengan kebaikan itu. Jangan sampai di bulan suci Ramadan jamaah sekalian ketaatan-ketaatan ini hanya kita tinggalkan di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan kita tidak bawa. Karena banyak yang seperti itu kaum muslimin. Di bulan suci Ramadan rajin sekali tadarrus, rajin sekali tilawah, membaca Al-Quran. Sekalinya malam takbiran nih, nambah Al-Qurannya. Nah cium ki, nah simpan di lemari. Sampai ketemu tahun depan. Tahun depan lagi mana baca. La haula. Ini yang kita tidak inginkan jamaah sekalian. Yang kita inginkan adalah ketaatan yang berkesinambungan di bulan suci Ramadan ini terbawa sampai luar bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.